Ini ada yang dilingkarin itu di belakang ya. Gue pikir tuh security gitu. You dance. CEO ngapain? You ballet. Tadi part itu udah. Ngapain CEO di situ? Ngapain jagain? Jadi mengerti. Kan suka salah-salah kamu tahu gak? Bolak balik kayak gosokan. Baby juga oke tadi. CEO itu bapaknya. Lu jangan kayak gitu. Ya elah parah lu. Gue yang kesel di sini nih, yang pas dia nunjuk-nunjuk gitu. Apa kali maksudnya gue ya? Lu tuh di situ izin lu, pakai fasilitas Bang Ruben lu izin. Setidaknya kalau nggak belum bisa menjadi contoh yang baik ya, setidaknya jangan mempertontonkan hal-hal yang tidak baik di depan mereka. Mampus. Jadi Ruben Onsu mengambil kesimpulan bahwa mereka ini dalam tanda kutip mempertontonkan hal-hal yang tidak baik untuk atau di depan anak-anaknya. Bang Ruben Onsu beserta atau didampingi dengan pengacaranya hari ini mendatangi KPAI. Iya pokoknya menceritakan semua. Yang dilakukan oleh seorang ibu, kalau memang dia sayang sama anaknya, dia juga harus tahu bahwa anak-anak ini juga perlu kasih sayang seorang ayah. Jangan juga menjatuhkan dan menjelekkan ayahnya, karena bagaimanapun seorang anak pasti akan selalu bangga kepada ayah dan orang tuanya, terutama anak perempuan akan selalu bangga dengan ayahnya. Dan kalau udah disentil sama Bang Ruben tuh CEO, sekarang disentil sama pengacaranya. Lebok usianya. You dance. Deh, Hompin pak, kok ngapain di situ? Kok bukan CEO nih kau nih? Udah numpang, nggak ada modal, sosok ngawasin anak orang. Sumpah ini dulu CEO pengangguran dia nih. Iya ya. Nggak malu kali dia nih ya. Dih, cuy. CEO pengangguran. Dia kan ayah kandungnya, kamu yang bukan siapa-siapa gitu loh. Jangan-jangan ibu peri yang menyuruh ya. Iya iyalah, siapa lagi bang? Lagian ibu peri, kenapa sih jahat banget? Kamu iblis atau ibu peri sebenarnya? Itu CEO nggak ada kerjaan, ibu peri punten. Aduh, aing teh ayah we ibu peri tehnya. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi semuanya para pemirsa yang budiman, yang cantik, yang ganteng, dan termomenol. Gimana kabar teman-teman ya? Semoga kalian tuh pada sehat-sehat dan semoga rezeki kita teman selalu berjalan dengan lancar dari Sabang sampai Merauke, bahkan sampai penjuru dunia. Semoga doa saya terbaik buat kalian semuanya. Oke, berita panas di mana Babang Ruben posting momen di mana Bang Ruben ini lagi nemuin anaknya, tiba-tiba ada Mang Riti ya, alias security di belakang. Gue pikir security yang dimaksud para netizen ini siapa? Ternyata CEO. Baru tahu gue ternyata CEO merangkap menjadi Mang Riti ya. Lalu nih ya, berita panas yang keduanya nih ya, Bang Ruben bersama kuasa hukumnya mendatangi KPAI. Oke, semua video dukung belum jadi satu, langsung aja kita gas, kita menuju TKP and play. Oke, ini dia. Ini ada yang dilingkarin itu di belakang ya. Gue pikir tuh security gitu. You dance. CEO ngapain? You ballet. Tadi part itu udah. Ngapain CEO di situ? Ngapain jagain? Jadi mengerti. Kan suka salah-salah kamu tahu gak? Bolak balik kayak gosokan. Baby juga oke tadi. Datang lagi, merhatiin lagi, mantau. Kita sendoknya kecil banget. Halo om. Nunjuk-nunjuk lagi. Apa kali? CEO itu bapaknya. Lu jangan kayak gitu. Ya elah parah lu. Halo om. Apa kabar? Sehat om. Nunjuk lagi tadi ya. Ngapain coba? Nih gue yang kesel di sini nih, yang pas dia nunjuk-nunjuk gitu. Apa kali maksudnya gue ya? Nunjuk kayak orang, iya orang bapaknya juga jangan kayak gitu lu. Lu tuh di situ izin lu, pakai fasilitas Bang Ruben lu izin. Gemes gue di sini beneran. Oke, kita akan bacakan postingan Bang Ruben Onsu, tapi jujur biar abang kita yang baca ya. Silakan kalian mampir ke akunnya Koko ya. Siap, kita gas. Ruben Onsu ya, kau ingin berhasil bekerja dan membuktikan dengan usaha serta prestasi, bukan dengan menjatuhkan karakter atau martabat ayah dari anak saya. Saya pun belum bisa mengatakan diri saya sebagai ayah yang sempurna. Saya masih terus belajar, masih menghadapi berbagai cobaan, dan masih berusaha menjadi pribadi yang lebih baik setiap hari. Namun satu hal yang pasti, saya tidak pernah berhenti berusaha menjadi ayah yang terbaik untuk anak saya. Jadilah contoh yang baik untuk anak saya. Jika tidak bisa, setidaknya jangan mempertontonkan hal-hal yang tidak baik di hadapan mereka.
Ruben Onsu juga menambahkan terima kasih Naina yang tetap baik dan pahami situasi ini. Jadi Ruben Onsu masih respect ya sama mantan mertuanya ya. Oh. Jadi di sini Ruben Onsu mau mengingatkan bahwa kalau mau berhasil bekerja dan buktikan dengan usaha serta prestasi, bukan dengan menjatuhkan karakternya dia sebagai seorang ayah. Dan di sini juga Ruben mengatakan bahwa dia sekarang juga lagi belajar ya untuk menjadi orang yang lebih sempurna gitu di setiap harinya, dan keras dan menukik ya. Ruben Onsu mengatakan jadilah contoh yang baik untuk anak saya, garis bawahi jadilah. Berarti Ruben Onsu menganggap selama ini belum menjadi contoh yang baik. Dan Ruben Onsu juga mengatakan setidaknya kalau nggak belum bisa menjadi contoh yang baik ya, setidaknya jangan mempertontonkan hal-hal yang tidak baik di depan mereka. Mampus. Jadi Ruben Onsu mengambil kesimpulan bahwa mereka ini dalam tanda kutip mempertontonkan hal-hal yang tidak baik Iya. untuk atau di depan anak-anaknya. Ini CEO udah di warning nih, ya, sama Bang Ruben, ya. Ayolah, jangan kayak gitu. Gemes gue ngeliat videonya. Ada aja gebrakannya. Terus yang angkel ya Bang, bacain Bang yang angkel ini udah ke bawah nih angkelnya nih. Ruben Onsu ya membuat kata-kata hari ini ya. Lalu di mana Uncle Jordi sekarang? Jadi di sini dia mempertanyakan di mana keberadaan Jordi yang sudah tidak muncul lagi ke permukaan ya. Saat tahu saya datang, kok tidak muncul lagi? Ya kan? Sama seperti dalam keributan yang sedang terjadi saat ini ya. Tiba-tiba tidak mau jadi juru bicara lagi. Tiba-tiba tidak mau menjadi juru bicara lagi. Berarti Ruben Onsu menganggap selama ini juru bicaranya itu adalah adiknya sendiri ya. Nah, padahal biasanya selalu ikut campur. Jadi Ruben Onsu menganggap selama ini adiknya ini selalu ikut campur dalam urusan rumah tangganya ya. Jadi ibarat kata ikut dan selalu mencampuri gitu ya. Ayo, jangan diam. Ini disentil ya. Jangan diam ya. Jangan diam. Anda juga ikut andil dalam perpisahan saya. Ngeri ya. Jadi, garis bawahi, Anda ikut campur dalam perpisahan saya. Jadi menurut Ruben Onsu ini, adiknya adalah orang yang berandil menyebabkan perpisahannya dia, perceraiannya dia. Luar biasa ya, saya kaget sekali mendengar statement ini ya. Jadi meskipun saudara, tapi selalu tidak sejalan, ini namanya ya. Banyak hal yang sebenarnya bukan konsumsi publik ya. Jadi Mungkin Ruben- udah di ini kali Bang ya. Punten ya, kayak AC tuh dibersihin. Parah. Tadi juga gua ngeliat ada potongan videonya tuh kayak gimana gitu ya. Nanti kita coba rek ya. mengatakan banyak hal yang belum menjadi konsumsi publik dan sebenarnya bukan urusan orang lain dan bukan urusan orang lain, tapi justru Anda ya selalu yang sering menjadi penyambung lidah dan ikut mengatur skenario. Jadi di sini Ruben Onsu mau menjelaskan bahwa hal yang bukan konsumsi publik dan bukan urusan orang lain, tetapi adiknya selalu menjadi penyambung lidah dan ikut mengatur skenario. Wow, mengatur skenario. Berarti ada cerita, ada skenario, ada kejadian di situ, ada dalangnya. Adanya Bang Ruben juga ternyata ikut andil, kata Bang Ruben. Orang terdekat aja bisa jadi musuh. Ngeri ya. Sekarang logika, lu kalau bukan karena Ruben, nama lu tuh biasa-biasa aja. IIO merangkap menjadi satpam. Iya Bang, gas Bang. Pertama, itu bapak kandungnya bersama anak-anaknya. Tidak perlu diamati, tidak perlu diamankan. Orang bapaknya ya. Bapaknya juga. itu bukan penjahat ya. Bapaknya itu bapaknya, bapak kandungnya, anaknya adalah darah dagingnya. Kenapa ya? Kenapa Anda ya? Kenapa Anda menjadikan diri Anda itu begitu dominan untuk menggantikan posisi dia? Dan kenapa Anda begitu khawatir kalau ayahnya itu dekat dengan anaknya? Sadarlah ya, sadarlah, itu adalah ayah kandungnya ya. Itu adalah ayah kandungnya, dia berhak ya, dia berhak untuk anaknya. Ngapain Anda itu seakan-akan tidak suka? Ngapain Anda itu seakan-akan dari jauh mengamati gitu? Kenapa? Ada apa? Gitu. Maksud tujuannya itu seperti apa gitu? Anda menjadi security, Anda menjadi sapam gitu, siap gerak dalam kejauhan radius 5 meter ya. Anda di situ ya, jadi sapam, seakan-akan memantau, melihat ada apa sebenarnya ini. Anda bisa mengambil ibunya sejauh yang Anda mau, tetapi urusan anak Anda tidak boleh seperti itu. Cakep, Bang. Ya. Saya di sini saya bisa merasakan ya, ini adalah hal pilu, hal yang sangat menyakitkan untuk Ruben Onsu yang dia tahan-tahan selama ini akhirnya meledak. Saya cuma berpesan sadarlah ya, eling-eling ya, lebih berpikir dan lebih tahu posisinya ya. Jadi kalau dulu Anda itu sadar, Anda tidak mungkin ditegur oleh peristiwa-peristiwa yang seperti ini. Salam dari Komentar Cima. Bener apa yang abang ini sampaikan coy. Dia itu nggak punya hak untuk ngatur-ngatur anaknya si Enda. Apalagi ini kategorinya adalah anaknya Bang Ruben. Lu siapa? Lu kalau mau ngambil emaknya ambil aja sono. Tapi kan urusan anak mah urusan bapaknya.
Kalau gue perhatiin ketika Bang Ruben ini udah mulai posting-posting nih teman-teman ya, gue berasa kayak bukan cuman punten sekali lagi, kayak borok doang gitu yang dibongkar. Tetapi hal-hal yang selama ini ramai, CEO apaan, akhirnya kita tuh makin, iya ngapain ya CEO begitu. Harusnya kan punya pemikiran begini ya teman-teman ya. Oh dia kan bapaknya, masa gue awasin dia nggak enak gue lah ya kan. Gue punya hak apa, gue harus ngawasin dia. Kecuali baby sisternya atau apalah gitu masih oke lah. Lah ini baru status pacaran. Atau jangan-jangan bener kata anaknya tuh yang dibongkar kemarin itu ya, nggak mau tidur di kamar emaknya gara-gara itu kali. Ada uncle CEO yang ikut tidur di sono kali ya. Masih gemes banget nih gue belum ngeplong gue. Oke, kita masuk slide berikutnya nih teman-teman. Bang Ruben Onsu beserta atau didampingi dengan pengacaranya hari ini mendatangi KPAI. Ini. Sorry. Mana Bang Ruben itu? Ben mana sih? Ini yang belakang deh kan. Kok sedikit soal maksud tujuannya, kok sedikit pembukaan aja maksud dan tujuan seperti apa kok? Oh, jangan dorong. Jangan dorong teman-teman, jangan dorong. Sambil masuk ya. Kasih lihat jalan dulu dong. Jalan. Itu bodyguardnya tuh. Jalan. Batasnya sini. Ini juga bodyguardnya. Nanti. Kasih Gue nggak tahu ini siapanya ini yang baju putih. Pak Ruben sedikit kok. Ini momen kedatangan ya. Guys, ini kita mepet banget guys, tolong guys. Iya guys. Ya tadi udah ngobrol, udah berbicara. Iya pokoknya menceritakan semua. Apa aja pokok yang dikonsultasikan hari ini? Poin-poin Dia anak, cuma anak aja. Poinnya dia anak, itu aja. soal Tania dan Tania Iya. live di sosial media itu. Itu live lagi ya. Di situ. Mudah-mudahan semua berjalan dengan baik ya. Oh dia nggak mau ngebahas terlalu jauh. Tujuan atau laporan terkait dengan masalah anak. Oke. Yang pertama adalah hak anak untuk bertemu dengan orang tuanya, ya. Meskipun telah terjadi perceraian antara ayah dan ibu, tapi karena tidak ada mantan ayah dan tidak ada mantan ibu, tidak ada mantan anak, maka anak tetap harus memiliki hak untuk bisa berkumpul tanpa ada halangan dengan ayahnya dan juga dengan ibunya. Jadi karena anak ini sekarang ini sesuai dengan kesepakatan di Akta 39 ada dalam kekuasaan dan asuh ibunya, maka harusnya anak ini juga mendapatkan hak dan diberikan hak untuk bisa berkumpul bersama dengan ayahnya. Itu hak yang mendasar, ya. Dan tadi sudah kami perlihatkan kepada pihak KPAI ada aturan yang memang bersifat tertulis mengatakan dan disepakati 2 sampai 3 hari dalam 1 minggu anak-anak ini berkumpul bersama dengan ayahnya. Jadi bukan bertemu. Jadi berkumpul 2 hari 3 hari, ya, dengan ayahnya. Ini yang Kalau bertemu kan mungkin sekilas-sekilas, tapi kalau berkumpul kan lama ya kan full. 3 hari lah, pokoknya 3 hari 3 malam gitu ya. 3 hari 4 hari kan, seingat gue gitu ya. Oke. tidak terrealisasi dengan berbagai macam alasan dan kondisi yang akhirnya membuat ketika kami bicara tentang hal itu ini menjadi hal melebar ketika dibawa ke arah-arah yang lain. Nah, yang kedua, ini bullying. Jadi anak itu kan harus bebas dari tekanan. Ya, di sekolah dimanapun termasuk di rumah. Nah, bullying itu kan bisa terbagi 2, fisik dan psikis. Nah, kalau misalnya kemudian patut diduga di dalam rumah itu sendiri ada suatu pengkondisian, ada suatu pressure yang membuat anak-anak itu tertekan dan tidak bisa menjadi apa adanya dirinya, baik itu berkaitan dengan masalah keinginan anaknya untuk bertemu dengan ayahnya jadi berubah, ya, seperti yang tadi saya sampaikan. Kalau di ruang publik saja mereka tidak segan-segan untuk melakukan sindiran-sindiran, hinaan-hinaan kepada ayah daripada anak kandungnya sendiri, ya, tidak menutup kemungkinan di ruang tertutup hal itu juga sering dilakukan. Dan tadi kami memperlihatkan beberapa video dan bukti terkait dengan masalah dugaan yang tadi saya katakan tadi itu, mencoba untuk mendoktrin anak-anak supaya
Artinya itu salah satunya supaya tidak mau berkumpul dengan ayahnya atau mungkin ada ketakutan hal yang lain. Nanti mungkin tinggal didalami dan diperiksa ya bagaimana kebenarannya. Nah, kemudian yang ketiga adalah terkait dengan masalah mengeksploitasi anak. Nah, itu penting. Ya, anak juga tidak boleh artinya itu dibawa ke dalam satu lingkungan pekerjaan atau dipekerjakan yang mana kita menganggap bahwa itu adalah di luar jam belajarnya anak. Jadi jangan menggunakan jam istirahat anak itu untuk melakukan hal-hal yang seperti itu yang harusnya ini mendapatkan persetujuan bukan hanya daripada ibunya tapi juga dari ayahnya. Karena seorang anak pasti lahir dari seorang ibu dan juga memiliki seorang ayah. Ini yang tidak pernah terjadi karena seperti yang tadi kami sampaikan, Ruben ini tidak pernah dilibatkan berkaitan dengan masalah hal apapun, tidak pernah didiskusikan terkait dengan masalah hal apapun jika itu berkaitan dengan masalah anak. Ya, jadi ini yang tidak boleh karena kita kan melihat nih anak-anak itu diajak ikut live di malam hari, bukan di jam anak-anak yang harusnya itu masih bekerja atau melakukan aktivitas, karena harusnya anak-anak istirahat karena besok harus sekolah lagi. Bahkan dalam live itu sendiri ada situasi-situasi yang sebenarnya itu tidak aman buat anak. Apa itu tidak aman? Ya bahasa-bahasa dewasa, kemudian mungkin gestur-gestur yang sebenarnya ada konotasinya itu seperti pesan-pesan yang mengarah ke sesuatu hal yang sebenarnya itu tabu. Birahi lah, juga tidak baik untuk perkembangan psikis anak. Jadi ini kami sampaikan tentu dengan bukti-bukti yang ada pada kami, bagaimana anak-anak ini juga sebenarnya tertekan untuk mengikuti yang namanya live TikTok itu. Tidak boleh dieksekusi sendiri oleh ibunya. Ya, jadi banyak peristiwa yang tadi kami bahas di situ dan kami mau tunjukkan itu. Oke, ini apa nih? Ya, jadi di sini dalam Akta 39 itu saya sudah garis bawahi, tadi saya tunjukkan kepada Pak Ketua KPAI bahwa memang ada kesepakatan oleh Ijun. Kesepakatannya jelas. Ya, ini ya. 2-3 hari, 2-3 hari dalam 1 minggu berkumpul. Ya, tinggal bersama dan waktunya diatur oleh kesepakatan para pihak. Jadi ini yang teatralisasi. Mati bang. Jangan lagi Pak. Aku mau pegang deh. Layarnya beri pencet-pencet. Simbanya aja yang megang itu. Ya. 2-3 hari. Ya, 2-3 hari. Ya. Jadi ini yang selalu kami tagih. Tapi selalu yang muncul hal yang lain. Yang muncul masalah debt collector, yang muncul mengenai masalah rumah, yang muncul mengenai masalah ambil parfum. Ini Sebentar bang, gue paham yang abang maksud gitu ya bang ya. Ya soal anggaran dikomunikasiin, tapi soal jadwal yang dimana ini sudah diputuskan oleh pihak pengadilan, dimana 3/4 ya 3 hari bersama Ruben berkumpul ya, bukan bertemu, berkumpul coy. Komunikasinya nggak ada coy. Giliran komunikasi duit aja cepet lu tuh. Endah, ampun aing mah teh. Lanjut ah. Sekali hak yang 2-3 hari itu. Ya. Kemudian di bawah juga diatur terkait dengan masalah biaya anak-anak. Itu harus disampaikan dan didiskusikan. Disampaikan dan didiskusikan oleh kedua belah pihak. Berarti S harus menyampaikan, mendiskusikan, baru kemudian diambil keputusan. Tapi selama ini kan tidak. Yang mengambil keputusan tanpa diskusi selalu S. Dan Ruben harus mengikuti. Jika tidak mengikuti ya tadi itu banyak isu lah, debt collector lah, ini rumah KPR kami nggak mendapatkan hak ini. Jadi ini yang akhirnya kemudian kami harus menggunakan hak jawab, tapi kemudian kami yang diminta, yang dituduh sebagai orang yang membawa masalah ini ke ranah publik. Jadi hak-hak ini yang kami sampaikan tadi itu harus dijamin, karena ini sudah bukan hanya undang-undang yang menyampaikan bahwa ada hak anak untuk bertemu dengan ayahnya, tapi juga kesepakatan kedua belah pihak dari tanggal bulan Juni tahun 2024 ini sudah nyata sekali. Jadi tidak ada hal lagi yang sebenarnya perlu dibicarakan, perlu dinegosiasikan, hanya perlu dijalankan dengan etikat baik. Ya, jadi ini semuanya sudah kami sampaikan kepada pihak KPAI dan mereka juga tadi ketika kami sampaikan bukti-bukti yang berkaitan dengan masalah dugaan penekanan secara psikis itu ya ikut kaget gitu. Dan ini kemudian belum pernah disampaikan ke publik. Jadi sangat kaget, sangat miris gitu. Ada situasi dan kondisi anak-anak itu diperlakukan seperti itu, ya. Saya kira itulah yang menjadi materi kami tadi pada waktu bertemu. Semua keberadaan mereka di acara palet itu adalah atas dasar biaya Ruben Onsu, ya. Tapi Ruben Onsu tidak diberikan ruang, tempat, waktu yang sesuai dan sepantasnya untuk bisa bertemu dan berkumpul secara akrab
dengan anak-anaknya. Tadi juga itu disampaikan kepada Ketua KPAI, bagaimana saya yang bayar biayanya, semua ada di situ, saya yang bayar, tapi saya tempat duduknya aja dipisahkan. Saya duduknya di sini, anak-anak duduknya di sana dengan orang lain gitu misalnya. Ya teman pria ibunya kan gitu ya. Iya. Kan lucu nih. Security itu bukan CEO itu. Semua dari situ karena biaya Ruben. Terlepas dari biaya, jangan nanti dianggap kita biaya-biaya terus. Tapi kan ayah kandungnya adalah Ruben. Tapi tempat duduknya jadi dipisahkan gitu. Dan dia juga tidak mendapatkan akses untuk bisa bertemu dengan leluasa ke anak-anaknya itu. Bahkan ketika break ketemu sama anak-anaknya, seperti yang tadi dilihat di postingannya Ruben, dia bercanda dengan anaknya, diberikan semangat. Tapi dia sebagai ayah kandung, ya patut diduga diminta oleh ibu kandungnya, diawasi oleh teman pria ibu kandungnya. Jadi kan terlihat dengan jelas bahwa pria teman ibu mengawasi itu seperti orang seperti dialah yang punya anak. Gitu, ya. Iya. Jadi bagaimana artinya itu ada kondisi yang seperti itu yang dilakukan oleh seorang ibu. Kalau memang dia sayang sama anaknya, dia juga harus tahu bahwa anak-anak ini juga perlu kasih sayang seorang ayah. Jangan juga menjatuhkan dan menjelekan ayahnya, karena bagaimanapun seorang anak pasti akan selalu bangga kepada ayah dan orang tuanya, terutama anak perempuan akan selalu bangga dengan ayahnya. Dan kalau udah disentil sama Bang Ruben tuh CEO, sekarang disentil sama pengacaranya, lebok usianya. harusnya wadahnya itu pada waktu perceraian. Ayo buka-bukaan, ayo rekonvensi, bukan tanya Ruben. Ayo saling mencari kebenaran. Apa yang menjadi penyebab perceraian? Siapa yang salah, siapa yang benar? Itu oke. Tapi ini sudah selesai semuanya. Kita tidak lagi bicara kejelekan S. Kita tidak lagi bicara kejelekan dan kekurangan Ruben Onsu. Yang kita bicarakan adalah bagaimana anak-anak ini mendapatkan waktu untuk berkumpul bersama dengan ayahnya sesuai dengan undang-undang dan sesuai dengan apa yang disepakati. Jadi jangan dilebarkan ke sana kemari. Saya akan buka nanti. Saya akan buka ini. Ini orang ayah ingin mendapatkan hak untuk bertemu anaknya. Kok bicara mengenai masalah hal-hal yang ingin mempermalukan ayahnya? Di mana akal sehat dan logika kita? Jadi inilah yang mau kami sampaikan, dan mudah-mudahan langkah awal ini akan menjadi langkah yang membawa hal yang terbaik bagi anak-anak dan juga tentunya bagi Ruben Onsu dan semua pihak. Saya kira seperti itu. Bang, untuk menegaskan Bang. Wah, mantap Bang, mantap Bang, semangat Bang. Wah, gas terus Bang, jangan sekendor Bang. Semua sudah dibongkar sama pengacara, emosi juga sudah diluapkan sama bapak pengacara, termasuk Bang Ruben juga sudah meluapkan emosinya sebetulnya melalui postingan. Kita akan lihat gebrakan ini karena ini sudah masuk KPAI juga, langsung ketemu, konsultasi dengan berbagai macam bukti, itu banyak banget ya teman-teman ya. Mudah-mudahan Akasu bisa Bang Ruben ya. Adapun misalnya banyak yang komentar tuh netizen gua, Bang, tapi kalau misalnya terjadi perubahan sikap, misal kayak anak-anaknya sekarang udah berubah sikap nih ya, itu nomor sekian sih menurut gua, karena kembali kan lingkungan ya. Kalau lingkungannya nanti ditarik ke lingkungan yang bener gitu ya, gue yakin sih semua bisa berubah, apalagi masih anak-anak lah gitu ya. Oke, waktunya kita bahas netizen yuk. Yeah, you dance. Deh, Hompimpa, lu ngapain di situ anjir? Udah gila dia nih memang dulu ya. Ih, dari mana video ini dapat si Kak Onsu nih? Kok ngapain di situ? Kok bukan CEO nih kok nih? Ci bodyguard, Cici body. Cici bodyguard. CEO bodyguard. Aneh banget nih orang, pede banget anjir ngawasin anak orang. Tahu. Gila kali lo ya, ngawasin si Onsu lagi hadirin anaknya lagi tare balet. Dih, udah nggak ada, udah numpang, nggak ada modal, sok-sok ngawasin anak orang. Ngapain lo diri-diri di situ? Gila. Sumpah ini dulu CEO pengangguran dia nih. Iya ya. Nggak malu kali dia nih ya. Dih, cuy. CEO pengangguran. Ngeri kali ya, tapi kan gimana ya? Iya asli gue mah pakainya gemes banget dah ngeliat video itu. Aman Bang. Itu orang sibuk banget. Tahu. Pakai segala mengikuti Kemana pun aktivitas diikutin Ruben dan anak-anaknya. Dia kan ayah kandungnya. Kamu yang bukan siapa-siapa gitu loh. Udahlah, kamu sibuk kegiatan apa yang ingin kamu lakukan di tempat ini tanpa harus mengawasi, seolah-olah kamu
punya hak atas anak-anak ini. Kocak sekali ini orang. Jangan-jangan ibu peri yang menyuruh ya. Iya iyalah, siapa lagi bang? Lagian ibu peri kenapa sih jahat banget? Kamu iblis atau ibu peri sebenarnya? Iblis apa ibu peri? Lagian maksud gue gini loh, emang nggak bisa tuh ibu peri nyuruh orang gitu? Siapa suruh jagain gitu? Atau siapa lah gitu ya? Ngapa harus CEO gitu ibu peri? Itu CEO nggak ada kerjaan, ibu peri punten. Aduh, aing teh aya we ibu peri tehnya. Misi untuk menjadi janda kaya yang muda, yang tajir, yang terkenal, hapus dan pupus sudah. Dengan kesadaran yang tinggi, akhirnya mantan husband pun berpisah. Kalau tidak berpisah, tercapai tujuannya. Janda kaya raya, kawin dengan pengusaha CEO. Semuanya nggak ada yang sempurna sayang ya, semua nggak ada yang sempurna. Jadi apapun yang lo lakukan, kalau itu demi kaya, demi harta, demi rakus, demi tamak, pasti tidak ada yang sempurna. Awal-awalnya sih boleh-boleh aja, tapi ujung-ujungnya kesempurnaan itu hanya milik Allah. Betul. Guys, ada yang kepanasan dengan video aku yang yang barusan langsung di ban. Ya itu memang adiknya Jahara. Aku lanjutin ya. Jahara harta benda kakaknya di aku karena memang pakai nama dia. Itu sudah setahun lebih dan dia menyatu dengan si lumpur lapindo. Aduh. Jadi itu yang ini aku ngomongnya hati-hati banget nih kalau di sini nih, tok ini kena mulu nih. Iya, TikTok. Jadi kasihan aku lihat si kakak ini capek-capek nyari duit, capek-capek kerja, beli aset, nama adik diambil. Padahal dulu adiknya tahun berapa ya, tahun sekitar 7 tahun lalu itu dibeliin mobil terbaru, itu langsung pakai nama inisial adiknya loh. Itu dari siapa? Dari si kakak. Itu pun diembat. Gedung kerjaan kakak diembiat juga ya. Jadi padahal ini kita tahu ya, adiknya kita sebelumnya nggak kenal kan siapa-siapa adiknya kan. Nah, jadi bentuk adik yang tidak bisa membalas jasa kakaknya. Kasihan loh kakaknya loh. Waktu kakaknya nggak mau ngomong, tapi kan ngebatin. Kasihan. Kok berkelompok di sana, nyindir. Kalau live pada kakaknya nggak ada loh ngomong, tapi dianya sendiri nyindir gitu. Ya mudah-mudahan ini nggak kena ban lagi ya. Ruben salting brutal kedatangan mantan pacarnya Chika Jessica. Oke, gas. Kamu mah kalau sama aku gak akan jadi duda. Dan gitu ya. Seru banget ya. Tapi kan dia lagi deket sama siapa sih? Desi Ratnasari ya? Iya. Aduh. Jessica sih rame gitu ya. Oke lah, gua nggak tahu nih aman direction atau enggak. Yuk kita dengerin netizen yuk. Ada netizennya kan, yang segalanya adiknya si Empok sana dibilang Wak Dugong lah. Tapi ya kan Wak, ya nggak bilang apa lah ya kan Wak. Semua daripada perkara ini dimulai itu mungkin ya, menurut netizen itu ada benernya juga weh. Gara-garanya ini Wak Dugong. Wah, kesian kali lah nasibnya wah. Jadi ya aku jujur aja, kalau aku nengok si Wak Dugong ini tadi itu memang nggak sore juga aku ya, cemana lah ya kan. Aura-aura negatifnya, aura-aura dajalnya kuat kali Wak, iya kan Wak, kan berasa nggak? Iya kan, sama, aku juga ngerasanya kayak Aura gitu. dajal. Sampai dibikinkan meme-meme Dugong, apa meme-meme apa namanya, ikan duyung gitu, tapi yang versi Dugongnya gitu ya kan weh. Ya itu berarti karena para netizen yang lain juga sependapat sama aku weh. Jadi kalau yang mau disalahkan dalam kasus perseteruan yang nggak kunjung selesai ini ya kan weh ya, kayaknya sumbernya tuh Wak Dugong lah weh. Rasa-rasa aku tuh kayak gitu weh. Ya. Salpok tuh dengan ada istilah aura dajal. Rabar itu. Terus ada lagi nggak unek-unek yang lo iniin?
ini sih, lu udah dikasih duit ya, masih dijelek-jelekin kayak 200 juta doang. Nggak bersyukur anjing. 200 juta banyak. 200 juta banyak banget anjing. 200 juta banyak. 200 juta banyak. Itu di luar yang lain-lain loh. Cuma buat jajan, anjing itu gede banget. Masalahnya lu masih makan duit dari dia anjir. Kalau lu nggak makan duit dari dia, lu nggak apa-apa mau ini apa ngomong publik gitu. Lu masih makan duit dia. Gua nggak butuh duit segitu. Gua nge-live berapa jam sih? Wih, gue bilang anjing. Ayo masyarakat, tunjukkan power kalian. Cancel culture harus diterapkan. Bener anjing. Onde-mande sar. Kok ada orang yang berani ngaku-ngaku rumah mantan suaminya sekarang sudah menjadi milik dia? Cuma gara-gara dia pengen bela pacarnya si Anton. Gara-gara kemarin dihujat se-Indonesia akibat ngaku-ngaku rumah itu sebagai rumah dia dalam endorse-nya. Mohon maaf saya, itu rumah tuh cicilannya aja 379 juta per bulan. Dan sekarang masalahnya cicilannya sedang mandek, akibatnya hampir disita oleh bank. Ini bank betulan loh, bukan bank monopoli, bukan. Tapi kemarin alhamdulillahnya pihak Sisar sudah memiliki itikat baik untuk melunasi cicilan yang mandek tersebut. Tapi dengan satu syarat. Nanti di akhirnya rumah tersebut wajib balik nama menjadi nama Sisar. Hei Sar, ya Allah, kenapa sih selalu harta yang dipermasalahkan? Jangan sampai Tuhan marah ya sama kelakuan Anda. Ini kalau Tuhan sudah marah, jangankan balik nama, rumahnya dibalikan beneran pun bisa. Tapi karena si Ben adalah suami yang baik dan cerdas, jawaban si Ben adalah boleh balik nama, tapi balikin semua uang cicilan dari awal kemarin. Mantap Ben, mamam tuh Sar. Makanya jangan sok-sok menghina orang dengan kalimat cong. Mampus tuh kena ketegasan si Ben sebagai laki-laki sejati. Rasain. Panik nggak tuh Sisa? Nah sekarang masalahnya saking paniknya dia nggak tahu mau ngapain lagi. Alhasil dia melakukan cara yang paling mudah. Apa itu? Ngaku-ngaku rumah itu sebagai rumah dia. Kacau bang ya. Enda pernah diramal terungkap semuanya di sini. Oke. Orang yang selama ini mencitrakan wanita ini sebagai seseorang yang mungkin sukses, nanti tiba-tiba misalkan hartanya akan hilang semua. Atau kalau tidak, ini seseorang yang dicitrakan rumah tangganya itu baik-baik saja, terus ternyata ya ada sesuatu yang membuat mereka ini berpisah. Seorang artis besar, mungkin kalau dibilang seniornya ya senior Wenda ini. Langsung panik jadi bilang Wenda. Dibicarakan oleh banyak orang. Langsung dia larak lirik dia. Wanita. Mikir gua ya kali. Inisial nggak ada. Aku nggak pernah ngasih ini. Nggak tahu kan tuh. Kamu kenal? Aku kenal. Berarti kalau kenal pasti bukan aku. Iya. Udah berasa ya. Bilang juga apa ya, tiba-tiba ada mantan ART yang bongkar sifat asli Sarwenda, padahal baru kerja 2 minggu. Katanya sih dia kagak sanggup ngadepinnya, makanya dia lebih memilih mundur. Katanya dulu dia ngasuh anaknya yang kedua pas waktu masih umurnya 2 bulan. Pengakuannya sih dia kagak suka soal komunikasi, namanya juga baru kerja, pasti nanya dong sama orang rumah, ya kan, perlengkapan ini, perlengkapan itu ada di mana. Tapi jawabannya ketus mulu. Itu tuh yang bikin dia kagak betah. Dia kaget, aslinya jutek, padahal beda banget sama di kamera. Tidak, kalau sama Ruben Onsu, katanya dia mah pekerja keras beneran. Sampai dia bilang jarang banget ketemu karena pergi pagi pulangnya larut malam. Dia dua tuh yang ngomong mantan karyawannya, yang katanya Sarwenda beda tuh aslinya sama yang depan kamera. Kalian tuh kan dulu ya, waktu zaman-zaman dia pakai daster mulu. Tapi kalau sekarang menurut gua depan atau belakang kamera sama aja. Nah, kalau menurut lu pada gimana? Gua bilang juga apa? Cio karek balik tapi lempang soalnya boga mobil. Cetas. Walaupun tak halus tapi mah sorangan lain imah batur cetas gitu. Ya. Haus tapi lain ekinum Nescafe. Tapi larutan cap munding larutan cap badak. Nggak cetas dah gue yang ini udah. Para neti nih ya, bijak kali kalau dalam hal menghujat weh. Itulah yang seharusnya kalian sadari sejak awal Wak Wen. Sama Papio, CEO. Agak-agak takut sekarang ya kan weh mau ngopi, apalagi kopi Nescafe. Soalnya kan weh, terakhir aku ngopi pakai Nescafe ya kan weh, yang rasa-rasa mokondo. Rasa mokondo. Kayaknya ada yang nyangkut hutang di sini weh. Iya, terus kan weh, takutnya juga pas kita lagi ngopi ya kan weh. Ya, ada katanya rasa-rasa nggak tahu diri, ya kan, nggak tahu malu. Terus ada rasa-rasa numpang di rumah orang gitu weh. Jadi ya
Kalian kalau ngopi saran aku mending kapal api, ada kapalnya sendiri. Mending buat white kopi ya kan, ada kandangnya sendiri. Ya, mending kalian ngopi Golda, walaupun murah ya kan be, tapi nggak ngopi di rumah Ruben, ya kan be. Jadi daripadanya kalian ya kan kena hujatan neti juga, cari yang aman aja lah. Gak usah kalian ngopi Nescafe, apalagi yang rasa mau kondo, nggak usah, ya kan. Ketawanya menjijikan, amit-amit, oke. Oh, si Eo ini nanya, papanya kamu siapa lah gitu, seperti itu ya. Dijawab lah dong, CEO gitu ya. Aduh, doktrinan mereka ini memang sudah sangat parah ini. Seorang anak kecil ditanya di live, ayahnya siapa? Menurut kalian ini pertanyaan pantas nggak? Menurut kalian ini pertanyaan yang memancing nggak? Ya kan? Nanti giliran ditanggapi sama pihak Ruben, emosi. Ya bilangnya si Ruben itu ya tukang ngadu, tukang expose, ya kan, tukang drama, suka nangis-nangis untuk ngambil simpati itu. Tapi lingkungan mereka ini sudah nggak sehat guys. Karena apa? Anak dijadikan bahan gitu loh di live mereka. Kadang-kadang mereka jualan, kadang-kadang mereka selipkan tuh sama candaan-candaan yang menyinggung pihak lain. Ini orang-orang nggak pernah sekolah, ini nggak pantas seorang anak ditanya apalagi di live, bapaknya siapa. Ini kan mancing kericuhan ini. Yang tadinya pihak Ruben tidak berpikir apa-apa, nah sekarang manggilnya jangan CEO guys, security ya, atau mengeriti. Apa CEO jadi mengeriti? Maksudnya apa dia awasin kayak gitu ya elah. jadi sekarang kita netizen ini ya harus nih mendesak si Ruben untuk nih, ambil hak asuh anaknya, karena lingkungan ini tuh gak waras semua, gak sehat nih, orang-orang gila ini gak pernah sekolah mereka nih. Asal kau tahu Nindah nih, yang kau tahu seperti lampir tuh di samping tuh, kegirangan kau karena anak kau mengakui si sampah itu sebagai ayahnya, kan kegirangan kau kan di. Ngomong-ngomong jarene hak asuh iku kate dijaluk mana mbek Ruben. Ya apa menurutmu kal? Coba sak dunyo-dunyoe ojo sampai ono sing ditinggal dunyone juwupun kabeh ben, ambil semua ben. Jareku se omahe iku dijupuk ae. Ben apa ben mau kondo iku gak numpang terus ning omahe. Ambil semuanya. Uben itu ya bikin rumah itu tuh untuk anaknya. Lah kok malah ditempati mau kondo itu, gak tahu diri banget. Pokoknya bikin dia kismin. Ya harus, udah itu aja pesanku. Bye. Please aja baper. Thank you. Ngomong. Setuju sih kalau dimisitkan, izin. Misalkan gue udah jadi istri ya. Oke. 20.000 sebulan. Oke, beda 20.000 mah. Gak usah makan, buang-buang nasi, gak usah. Rumput mau rumput, mau 400.000 sebulan. Oke. Sosokan ayam deh, anjing. Telurnya telur, anaknya juga enak anaknya. Ngapain ayam? Telurnya telur. Pakai kecap. Mau? Aku bikinin. 2 juta sebulan. Oke. Boleh dah. Makan daging kali-kali ya. Namanya juga hari Minggu. Nggak apa-apa dah. Minggu sekali. Pokoknya sebulan sekali makan daging nggak apa-apa. Oh, sebulan sekali. Nggak apa-apa gue. Ntar dibilang gue nggak ngurusin lu lagi. Duitnya habis. Udah makan daging deh. Tapi nggak gaya makan daging sih. Biasa juga makan paku. 20 juta 1 bulan. Waduh, beda nih. Baru pulang suamiku. Mau makan apa sayang? Hah? Mau makan apa? Mau pijit? Ayo aku pijitin yuk. Itu 20 juta. Aku kerokin. Ayo mau aku kerokin. Pakai cabai, pakai bawang. Dikerokin pakai bawang gimana? Enak. Enak kayak bayi. Mau nggak? Sini. Telanjang. Yuk. Ini 200 juta 1 bulan nih. Oh, ini ngeri nih. My honey bunny sweetie. Dari mana aja sih kamu? Gak mau kerja? Lagi gak mau kerja hari ini? Gak usah. Mau makan apa? Hah? Mau makan apa? Makan aku. Ayo sayang, yuk. Terserah deh kamu mau ngapain. Yuk. Mau apa? Mau makan nasi? Sini. Aku suapin. Giginya sakit ya? Sini aku kunyahin, mau nggak? Ntar aku lepeh. Kamu tinggal ngang aja di sini nih. Nah, iya. Mau nggak sayang? Mau apa lagi sayang? Mau nonton? Mau Netflix and chill? Ayo, Netflix and chill. Sambil aku pijitin, mau nggak aku pijitin? Hah? Itu kayaknya di sini kamu sakit tuh. Iya, aku pijitin di sini sayang.
Oke, cukup sampai di sini dulu ya. Nanti kita sambung lagi ya guys ya. Terima kasih banyak buat kalian yang udah mampir. Jangan lupa kalian follow aku TikTok yang videonya gue. Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye bye.